Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Math Family. Yeay! Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan bahagia, sehat selalu, penuh semangat, terus bersyukur dan terus bisa menikmati kehidupan ini dalam kondisi apapun teman-teman saat. Jadi langsung pada poinnya saja, pagi hari ini kita bakal membahas satu hal yang penting, bagaimana teman-teman bisa mengoptimalkan kemampuan otaknya, bagaimana Bapak Ibu guru bisa mengembangkan kemampuan otak siswa-siswinya dengan maksimal, bagaimana Bapak Ibu yang sudah punya putra-putri bisa mengembangkan kemampuan otak putra-putrinya secara maksimal melalui deteksi atau pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh kita atau anak-anak kita atau siapapun yang ingin siapapun yang sedang dalam proses belajar untuk memaksimalkan kemampuan otaknya. Jadi sebenarnya video ini kita dasari gara-gara pernah tadi malam itu kita nonton video emak-emak yang lagi ngomel-ngomel karena mengajari anaknya sampai nggak bisa-bisa begitu kan. Terus kita berpikir, nah ini jangan-jangan yang salah bukan pada anaknya yang tidak paham atau tidak bisa, tetapi mungkin yang salah gaya belajar atau proses pembelajaran yang dilakukan atau ditreatment oleh orang tuanya sehingga tidak sesuai dengan kemampuan gaya atau tidak sesuai dengan gaya belajar siswa yang anak yang sesungguhnya. Jadi tidak masuk begitu ya. Apalagi nanti teman-teman dalam proses belajar matematika itu kan sudah di awal tidak suka dengan matematika, apalagi penyajian pembelajarannya juga tidak sesuai dengan gaya belajar dari teman-teman, maka akan menjadi semakin seolah-olah menjadi semakin sulit. Enggak. Hari ini kita bakal membahas tentang bagaimana teman-teman bisa melihat gaya belajar yang sebenarnya paling cocok dengan teman-teman untuk bisa memaksimalkan potensi otak dari teman-teman. Itu dilihat dari kebiasaan-kebiasaan yang ada pada diri teman-teman, entah itu disadari atau tidak disadari, tapi aktivitas-aktivitas yang sering teman-teman lakukan itu berkaitan dengan gaya belajar yang sebenarnya paling sesuai bagi teman-teman untuk bisa memaksimalkan kemampuan otak dari teman-teman. Secara garis besar sebenarnya nanti ada 3 gaya belajar. Yang pertama adalah visual, yang kedua adalah auditory, yang ketiga adalah kinestetik. Nah, apa saja itu maksudnya? Nah, hari ini kita akan dibahas oleh salah satu guru idola, guru tercinta, guru yang paling disayang oleh saya. Kezam. Boleh berikan tepuk tangan untuk Gamarina Istiratnasari, Magister Pendidikan. Tepuk tangan. Yuk, boleh Ibu. Ya ini ngapain tanya dulu. Boleh dimulai dengan apa itu sebenarnya gaya belajar. Kita mulai dari visual dulu ya. Sumbernya adalah Dibaca aja nggak apa-apa. buku Kepotong mukanya. buku mengoptimalkan kinerja otak anak di sekolah. Nah, ini pengarangnya oleh Ibu Femi Olivia, tahun 2014 terbitnya. Jadi kita kali ini ngomongnya bukan KW-KW Club ya. Kita ngomongnya agak serius. bukan agak serius, tapi dari sumber yang terpercaya begitu. Jadi teman-teman yang punya masalah belajar atau anaknya atau peserta didiknya punya masalah belajar, coba deh dideteksi gaya belajar mereka itu sebenarnya apa. Jangan-jangan apa yang kita lakukan selama ini salah. Bukan begitu, Ibu? Kok manggilnya gitu sih? Iya kan, Ibu Gama, bukan begitu. Ya udah, bukan begitu. Emang kemarin aku manggilnya Bapak. Ya terserah. Nih ya, jadi kan tadi sudah disampaikan 3 jenis gaya belajar. Nah, berdasarkan Ibu Olivia itu ada pengarang dari buku tersebut, Ibu Olivia itu menyatakan bahwa 3 gaya belajar itu terdiri dari visual, auditory, dan kinestetik. Nah, visual itu berhubungan dengan penglihatan. Jadi Visual. ya visual kayak merek obat nggak sih? Oke,
Kok aneh? Ya ditanya. Apa itu visual? Tadi kan udah tanya. Udah. Terus kan apa berarti lagi? visual itu berkaitan dengan indera penglihatan begitu ya Bu ya, kira-kira. Kok manggilnya ibu lagi? Biar kayak wawancara. Jadi visual itu kita kayak formal banget. Jadi kan Ya visual makanya itu nggak usah pakai ibu-ibu. Nah, kita akan mulai gaya belajar yang pertama, yaitu gaya belajar visual atau penglihatan. Ini nanti kalau bingung langsung nanya Iya. Sosokan banget. Nah, jadi ciri yang pertama dari gaya belajar visual itu, dia itu duduknya tegak, terus tuh dia memandang ke depan. fokus gitu ya orangnya ya. Jadi- Kayak macam pakai kacamata kuda. Ya, jadi tuh dia nggak tengok kiri, nggak tengok kanan, cuma fokus mandang ke depan. Nah, selain dia mandang ke depan, dia juga bisa disebut gaya belajar visual ketika dia sering memandang ke atas juga. Pokoknya dia itu istilahnya tuh pengen fokus gitu loh. Fokus ke Kan penglihatannya. kayak misalnya lihat sini kan bakal ngeliat orang lain ya. Nah, kalau ke depan kan mungkin pas lihat ada tulisannya, kalau nggak ke atas tuh mungkin kan, kalau atas tuh ada langit-langit ya biasanya ya, kan jadi kayak Jadi dia mungkin merilekskan pandangan gitu ya. Oke. gitu. Nah, terus ciri yang kedua itu dia ngomongnya tuh cepat. Nah, nggak kayak aku kan ngomongnya biasanya. Lanjut. Nah, terus yang ketiga itu kalau misalnya ada suara yang berisik, dia tuh nggak bakal terganggu buat belajar. Oke, berarti kalau ini misalnya mungkin apa? Kalau kayak di dalam kelas gurunya jam kosong tuh, yang lainnya kan pada heboh, pada ribut, kelari-lari, dia tetap masih dia masih tetap bisa belajar di dalam stay kelas. cool gitu. aja kayak gitu. Oke, Nggak ya. usah ngomel-ngomel pada berisik gitu. Oh, iya, lanjut. Terus tadi yang ketiga ya. Nah, terus yang keempat itu dia itu lebih suka mendemonstrasikan daripada menjelaskan. Mendemonstrasikan itu berarti kayak menunjukkan praktek langsung gitu ya. Ya, jadi dalam bentuk visualitas. Nah, ini berhubungan banget sama ciri yang keempat. Jadi dia tuh lebih tertarik tuh pada seni kayak gitu. Seni lukis, pahat, kemudian gambar daripada seni musik kayak gitu kan. Jadi kayak yang tadi kan mendemonstrasikan bisa dengan visual yang seni lukis tadi, terus tuh seni pahat tadi. Jadi tuh lebih suka yang berbentuk kayak gitu loh. Bisa dilihat. Bisa dilihat. Bisa dilihat Oke, kayak oke. gitu. Nah, ini ciri yang ke berapa ya? 6 ya kayaknya ya. Nah, ciri yang ke-6 itu dia itu bakal mudah nginget kalau dia lihat secara langsung. Oke. Oh, iya. Ya Berarti kan? jadi dia lebih mudah mengingat sesuatu ketika dia melihat sesuatu itu begitu ya mungkin ya. Ketika dia melihat Oke. sesuatu itu. Nah, terus yang ketujuh dia itu lebih suka membaca. Nah, membaca itu kan melihat tulisan ya. Iya, iya benar. Nah, jadi dia itu lebih suka membaca kayak gitu. Ciri yang selanjutnya dia itu tahu sih apa yang mau diomongin, tapi tuh kadang Kadang tuh susah untuk mengungkapkan gitu ya mungkin. nah dia itu nggak bisa susah banget ngungkapin, tapi tuh dia tahu yang dia mau omongin kayak gitu loh. Oke. Jadi kalau teman-teman mungkin kadang kita ini ya, kalau dalam diskusi tuh kita tuh sebenarnya paham, kita tuh tahu, kita tuh mau ngomong itu, tetapi kita tuh nggak berani buat ngomong. Mungkin teman-teman termasuk gaya visual gitu ya. Ya. Lanjut. Nah, dan yang terakhir dia itu sering lupa kalau harus menyampaikan pesan secara verbal. Ini kan cocok banget sama yang ciri yang tadi, kalau dia itu susah buat untuk mengungkapkan kayak gitu. Jadi dia juga sering lupa jika harus menyampaikan pesan secara verbal. Oke. Jadi buat teman-teman yang gaya belajarnya visual, mungkin lebih cocok dengan belajarnya membaca begitu ya, Lihat memperbanyak gambar-gambar. membaca gambar, grafik. Jadi kalau dalam matematika gitu mungkin tipsnya adalah ya teman-teman banyak ini sih. Misalnya kalau teman-teman membuat catatan itu ya diperbanyak gambarnya, grafiknya, diagramnya, diberi kadang kan dulu di apa itu namanya yang kayak spidol warna, nah gitu kan. Jadi untuk teman-teman lebih meng-headline, jadi lebih banyak
seperti itu. Jadi kan tertarik dulu gitu untuk membaca. Kayak Termasuk gitu. nanti mungkin bagi orang tua yang kira-kira anaknya visual, ya jangan dipaksa untuk mendengarkan, begitu kan? Begitu kan? Betul, Jangan dipaksa untuk belajar mendengarkan, jangan dipaksa untuk menghafal sesuatu yang disampaikan secara lisan misalnya. Mungkin bagaimana agar anak-anak kita lebih mengingat, ya bagaimana dibuatkan ada catatan-catatannya, ada sehingga dia merasa lebih nyaman dalam proses belajarnya, sehingga apa yang ditangkap oleh otaknya bisa lebih maksimal. Mungkin seperti itu ya. Ya, benar banget. Oke, selanjutnya gaya belajar yang kedua adalah auditori. Jelas banget ya kalau tadi menggunakan mata, optimalnya kan tadi mata gitu yang indera yang paling optimal itu adalah penglihatannya. Kalau auditori itu jelas berarti indera yang paling optimal adalah pendengarannya. Oke, bagaimana nih cara mendeteksinya? Nah, jadi kalau misalnya auditori ini ciri yang pertama itu dia mudah ingat ketika dia itu mendengarkan atau berdiskusi. Nah, jadi dia itu bakal ingat apa yang bakal didengar. Grup-grup rumpis gitu ya. Ya kan, rumpis itu kan kuping, bahkan bisik-bisik aja kedengeran dan ini. Bisik-bisik datang. Ayo lanjut. Nah, terus yang kedua, dia tuh paling seneng kalau dibacakan atau dia itu cuman mendengarkan kayak gitu. Oke. Jadi timbang disuruh baca gitu ya, dia lebih senang mendengarkan radio mungkin. Gitu ya. Terus ciri yang ketiga, dia itu seneng banget baca dengan suara yang keras. Ingat, suara yang keras untuk apa? Agar ya pendengarannya ikut belajar gitu ya. Jadi ya lanjut. Gantung banget tadi tuh. Nah, terus tuh dia tuh juga lebih suka hal-hal yang lucu, lebih humoris daripada dia itu harus baca buku. intinya anak-anak. Tapi humorisnya lisan loh, bukan dalam bentuk visual. Iya, berarti kan intinya anak-anak yang auditori itu malas baca begitu ya mungkin ya. Dia lebih suka mendengarkan gitu kan, lebih suka bercerita, bahkan baca buku aja kadang. Ada kan dulu teman sekolah ya, kalau baca itu dia ndrememel gitu, ya kan? Maksudnya Baca gimana? buku itu dibunyikan gitu loh. Oh Iya kan? iya. Padahal di samping kita dulu kan ada, kayaknya zaman sekolah itu ada namanya dulu pelajaran mengeja gitu kan? Oh iya. Mengeja, jadi yang lainnya itu pada bisik-bisik, dia itu bacanya keras banget. Dia nggak annoying. Nah, dia sebenarnya cocok nih kalau duduk sama anak-anak visual. Iya. Yang visual nggak terganggu dengan suara bisikan-bisikan setan. Astagfirullah. Dan dia bisa berisik dengan kemampuan ini ya. Oke. Yo. Terus yang kelima, dia itu seneng banget sama seni musik. Oke, karena musik berkaitan banget dengan ini ya, pendengarannya ya. Jadi dia mungkin lebih nyaman kalau bisa mendengar. Oke. Nah, kalau tadi kan dia sendiri yang rempong sama suaranya yang keras itu kan. Ternyata dia tuh malah nggak suka kalau misalnya ada suara berisik, dia nggak bakal bisa belajar. Iya kan, merasa dia tersaingi. Oh, iya kan, iya. ya, harusnya dia yang paling berisik, suara dia yang paling dominan. Jadi kalau ada suara berisik dari luar dia nggak suka. Ya tadi karena dia paling pekanya adalah di pendengarannya. Jadi mungkin akan terganggu konsentrasinya kan kalau di sekitarnya berisik. Yep. Oke. Terus selanjutnya dia tuh lebih suka menuliskan kembali. Nah, jadi dia tuh menulis lagi gitu dari yang telah dia dengar gitu, ditulis lagi. Oke, jadi untuk membuat pemahaman gitu, dia semacam merefleksikan apa yang dia dengar dengan cara ditulis begitu ya. Ya. Oke. Terus I see. selanjutnya dia itu juga pandai ngomong. Oh iya. Ini aku banget sih kayaknya. Oh gitu ya. Jadi aku auditori banget. Jadi ini based on my experience ya teman-teman. Kalau ada praktek wawancara tes micro teaching itu aku suka ngomong di jalan sendirian. Mungkin ada dari teman-teman ada yang suka ngomong dengan cermin, ada yang suka ngomong dengan ketika di jalan itu ngomong sendiri gitu kan. Kenapa? Karena teman-teman merasa lebih bisa paham gitu kan.
Terus teman-teman juga annoying kalau di samping teman-teman berisik karena merasa terganggu konsentrasinya. Dan teman-teman suka ngomong. Oke, fix teman-teman adalah auditori. Jadi bisa tuh kalau anak-anak pengen belajar matematika biar menyenangkan gimana tuh? Ya bisa tuh dibuat matematikanya dalam bentuk lagu begitu ya, bisa ya? Bisa tuh bagi anak-anak kecil diajari nyanyi yang berkaitan dengan matematika kalau misalnya lagi belajar matematika, biar apa? Kemampuan otaknya bisa memahami materi yang sedang diajarkan secara optimal. Juga buat bapak ibu yang punya anak auditorinya bagus, tentunya juga harus lebih banyak mengajak bercerita, mengajak berdiskusi, mengajak storytelling. Nah, anak diminta berargumen begitu mungkin. Jadi dia lebih berkembang otaknya. Tadi kalau visual mungkin orang tua bisa mengajak anaknya untuk lebih banyak membaca begitu ya. Tetapi kalau auditori mungkin anaknya lebih banyak diajak untuk berdiskusi, untuk bertukar pikiran dan sebagainya. Saya kira seperti itu teman-teman semuanya. Ya. Gitu kan? Ya, nah itu sebenarnya adalah ciri terakhir yang telah dipraktekkan langsung dari gaya belajar auditori, yaitu Maksudnya? Seneng banget ngomong panjang lebar. Jahat banget. Jadi udah terbukti kalau di samping saya itu auditori banget. Soalnya saya belum ngomong ciri yang terakhir, dia telah mempraktekkan sendiri gitu. Terima kasih. Oke. Nah sekarang untuk yang belajar terakhir yaitu kinestetik, yaitu pergerakan. Jelas banget ya sebenarnya, penglihatan, terus pendengaran, terakhir ini ya. Biasanya kayaknya mungkin kinestetik itu orang-orang yang jago olahraga mungkin. Nah jadi yang contoh pertama dia itu lebih ciri yang pertama dia itu lebih banyak menggunakan bahasa tubuh. Itu kayak bukan bahasa kalbu ya. Mungkin pantomin ikut dia belajar kinestetik. Bahasa tubuh itu mungkin jadi. Oke. Tahu kan? Iya. Nah terus yang kedua dia itu cirinya ketika membaca itu tuh menunjuk katanya itu dengan jari tangannya sendiri. Kan kayak pasti ada tuh teman-teman yang juga punya teman kayak gitu zaman sekolah. Kalau baca itu ditunjuk satu persatu, bete banget. Ya kan, kenapa bete? Karena diri Anda itu bukan termasuk gaya belajar kinestetik. Oke. Jadi ini buat deteksi teman-teman juga, atau yang punya murid atau punya anak yang kalau membaca itu ditunjuk gitu ya. Ini bisa nih, mungkin dia kategori kinestetik. Oke, lanjut. Nah, terus tuh yang kinestetik dia itu suka belajar yang mempraktekkan secara langsung kayak gitu. Nah, project itu mungkin ya. Atau dengan alat peraga. Jadi yang harus bergerak. Oh, yang dia doing something gitu ya. Kayak gitu. Selanjutnya dia tuh tanggap banget sama fisik yang bergerak kayak gitu. Oh, responnya cepat gitu mungkin. Selanjutnya dia itu suka menyibukkan diri untuk menggerakkan fisiknya. Suka olahraga kan makanya. Ya, suka olahraga kayak gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu, teman-teman yang merasa dirinya suka berolahraga, suka bergerak, suka menggerakkan tubuhnya, atau Bapak Ibu yang murid-muridnya di dalam kelas itu juga suka bergerak, lari ke sana kemari, itu mungkin termasuk kategori kinestetik. Next. Dan ciri yang selanjutnya juga telah disampaikan sebenarnya, soalnya tadi kan dia bilang kalau suka jalan-jalan waktu di kelas. Nah ternyata ciri yang selanjutnya untuk kinestetik itu dia tuh suka menghafalkan dengan cara berjalan. Jadi sambil ngapain, sambil jalan kayak gitu. Oke, baiklah. Jadi jangan dikira, mungkin gini ya, Bapak Ibu guru jangan menjudgment bahwa siswa-siswi yang berlarian di dalam kelas itu dia tidak belajar ya. Jangan-jangan dia berlari ke sana kemari itu dalam proses dia mengingat atau menghafalkan sesuatu, bukan begitu ya? Iya. Ya, jadi kita harus berprasangka baik, teman-teman. Iya, semoga. Lanjut. Nah, terus tuh dia tuh suka banget sama
kalau perkembangan ototnya dia itu baik kayak gitu. Jadi suka banget punya otot yang bagus kayak gitu. Otot. Tadi dengernya apa? Otak. Ya, jadi dia tuh kalau punya otot yang bagus dia tuh seneng banget kayak gitu. Oke. Ya atlet tadi kan makanya mungkin. Nah, kemudian yang terakhir adalah dia lebih sulit duduk. Nah, jadi Karena suka jalan-jalan. suka jalan-jalan kayak gitu. Bukan karena AB. Jadi mungkin saran untuk teman-teman yang kinestetik atau bapak ibu yang punya murid mayoritas kinestetik, mungkin bisa pembelajarannya berdasarkan proyek begitu ya, atau sehingga anak-anak itu bisa melakukan aktivitas langsung, atau mungkin bapak ibu yang punya anak-anak kecil di rumah yang kalau dilihat-lihat nih kayaknya kinestetik banget anak kita, ya berarti diperbanyak aktivitas-aktivitas fisik, aktivitas-aktivitas geraknya yang merangsang perkembangan otaknya. Mungkin belajar matematika pun bisa dengan kinestetik. Caranya bagaimana? Mungkin bermain langsung gitu ya, anak-anak melakukan sesuatu secara langsung, atau anak-anak tadi diajak jalan-jalan sambil belajar begitu kan. Jadi perkembangan otaknya bisa maksimal. Itu teman-teman. Jadi intinya apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini? Kesimpulannya adalah bahwa gaya belajar setiap orang tuh berbeda-beda. Kita jangan menjudgment semua orang itu memiliki gaya belajar yang sama, karena gaya belajar itu ada 3, yaitu gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Begitu. Mungkin juga bahkan mungkin kan dalam satu keluarga ada 3 anak begitu ya. Belum tentu anak yang satu dengan anak yang lainnya gaya belajarnya sama. Jadi jangan dipaksakan untuk belajar menggunakan gaya belajar yang sama secara berulang-ulang. Termasuk ketika di kelas mungkin ya, guru hanya nerangin di papan tulis terus tanpa melakukan penjelasan secara lisan misalnya. Itu kan mungkin kan nulis terus kan cocok sama yang visual. Mungkin yang anak-anak visual yang akan jadi pintar atau akan berkembang optimal, tetapi anak-anak yang auditory mungkin dia akan menjadi malas untuk belajar, atau anak-anak yang kinestetik apalagi. Tetapi jangan juga pembelajarannya aktivitas terus begitu ya, melakukan kegiatan terus gitu kan. Yang anak-anak visual mungkin akan malas untuk mengikuti pembelajaran. Termasuk mungkin suasana kelasnya dibuat riuh begitu ya, diskusinya sangat riuh. Mungkin nanti teman-teman yang auditory juga tidak nyaman untuk belajar. Intinya teman-teman harus kalau di kelas yang pembelajaran klasikal, teman-teman harus melakukan pembelajaran yang bervariasi saya kira. Jadi semua gaya belajar itu bisa terfasilitasi, kemudian setiap anak bisa berkembang secara maksimal. Nah, apabila mungkin ada anak yang kesusahan dalam belajar, mungkin bisa kita lihat lagi nih gaya belajarnya dia seperti apa, kemudian bisa kita optimalkan dengan pendekatan pribadi untuk bisa mengembangkan kemampuannya dia secara optimal. Begitu ya? Yap. Oke, hari ini luar biasa sekali teman-teman semuanya. Serius ya hari ini ya. Pembahasannya serius banget. Teman-teman juga boleh komen nih, minta kita untuk membahas apa. Insya Allah kalau pembahasannya sesuai dengan konsep dari Math Family, yaitu berhubungan dengan matematika yang pertama. Yang kedua apa? Tips apapun. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pengalaman daily life, iya. kehidupan sehari-hari yang menarik untuk dibicarakan, berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, apapun itu yang bisa kita diskusikan bersama. Atau yang terakhir berkaitan dengan experience apapun yang ingin teman-teman ketahui bisa ditanyakan, nanti kemudian kita bisa berbagi bersama-sama.